untuk sekarang 5 hero dari masing-masing tim udah diamankan. Pak Pulung boleh panik, tapi inilah dia game kelima yang pasti bakal asik. Wow, Wow. asik tanpa toksik. Yes. Yo, Dan tentunya kali ini, inilah game penentuan. Nggak ada lagi game setelah ini untuk 1 tiket ke upper bracket. Yep. Akankah RRQC ataukah EVOS Legends? Dan kita mari beri tepuk tangan untuk 2 tim yang bekerja keras sampai game 5. EVOS Legends dan juga RRQC. MPL Arena, tepuk tangan dulu dong. luar biasa. Energi positifnya bahkan benar-benar membuat aku merinding di sini. Terus Pak, Terus. leher belakang merinding. Hashtagnya merinding disco. Yeay. Oke, langsung menunjukkan line up dan Finn dan juga Clay akan mengawal pergerakan ini 2 roamer yang katanya roamer healer sudah tidak laku. No untuk mereka berdua. Yep. Roamer healer favor di nerf itu bukan alasan. Masih ada Oracle. Masih ada Oracle. Masih ada life hacknya. Masih banyak. Itu saya belajar dari profesor kami. Yap, Oracle item bagus buat healer. benar. Item pertama defense is oke. Dan bahkan bisa kita bilang, lihat dari EVOS Legends. Mereka kali ini tidak mau melepaskan begitu saja untuk retribution dan bahkan di tangan dari Wow. Versik. Permainan Oke. yang luar biasa dari Versik. Dan ternyata di sana sedikit terlambat untuk seorang Albert. Dan langsung melakukan rotasi. 2 tim, lihat tempo permainannya berbeda. Mereka nggak ada yang agresif. Ambil 1 persatu, jungle farming 1 persatu. Lebih fokus lagi dan bakal lihat di depan sana. Krite memberikan sedikit pressure yang sangat mahal. Dan bahkan Finn kalau nggak ada guiding win, dia down. Sudah bisa dipastikan karena tidak ada absorb damage, Profesor. Ini efeknya bakal double banget loh. Ada efek slow yang diberikan oleh Rafaela, lalu akan ada efek immobilize yang diberikan oleh Krite. Dan tadi sadar nggak, Cyclone Eye-nya dilewatin begitu aja. Kenapa? Agar nantinya ketika Albert di arah bottom lane, perlu 1 dash itu masih aman untuk Cyclone Eye-nya. Jadi benar-benar dalam keadaan yang sekarat di sini Finn dan Clay masih memikirkan bagaimana core hero dari Cara RRQ untuk Hoshi survive-nya. Untuk survive dari dia. Oke, sementara untuk RKT kali ini berhasil langsung diamankan lewat 3 player yang memiliki Arkeosi dan First Blood pun menjadi milik mereka. Tapi lihat ultimate di arah top lane sana. Dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan R7 dan Finn. Memberikan informasi mereka harus coba untuk mendapatkan turtle kali ini. Tapi sebelum turtle, kayaknya akan ada clear minion terlebih dahulu supaya kalau kalah turtle ini, mereka masih bisa melakukan invasi, nyerang, maksa. Dan wave-nya tidak mendorong menuju ke arah 1 buah mid lane mereka. Oke, sementara Versik pun masih berhasil seperti untuk mengusir mundur beberapa player dimiliki oleh Arkeosi dan juga sudah mulai berkumpul lagi tiap pemain dari Force Legend dan juga RRQ. Karena ada Finn, terkena efek 15, ada lagi Oli Baptist dan ditembak langsung dengan Kamehameha dan Chaotic Light. Langsung aja memberikan sebuah damage begitu menyakitkan, tapi tampaknya menjadi milik dari Arkeosi lewat sebuah pergerakan yang begitu menyakitkan. Namun untuk kali ini ada lagi masih lanjutannya, dimensif berhasil mendapatkan satu player lagi di area berbeda. Karina pun menjadi korban utama dan menampakkan point kill untuk EVOS Legends. Berhasil mendapatkan retribution tapi ternyata ini emblemnya Profesor. Sepertinya belum ada perubahan dari Albert karena mainin ke arah cooldown retribution. Tapi dari R7 juga mengamankan ke arah HP tambahannya dia. Jadi bar HP-nya bakal lebih tebal lagi. Dan untuk Clay, dia mainin ke arah penetration karena balik lagi di sini. Kret pun melakukan hal yang sama, dia mau total damage. Apalagi dengan emblem tambahannya dia Impure Rage. Untuk saat ini juga Clover masih dengan talent yang sama. Dan bahkan Skyler juga masih mainin penetration. Bedanya Finn, dia mainin untuk heal dan juga dari segi hybrid penetration. Benar-benar bikin merinding disco. Merinding Oke. disco adalah singkatan. Apa tuh? Merinding di El Clasico. Wih, Dari kamus Viewer. banget. Dapat dari mana tuh? Viewer, Dapat dari Viewer. mana? Dapat dari mana itu? Oke, tapi di depan sana lihat. Bakal coba ada Versik mendapatkan purple buff yang dikawal oleh RKT dan juga Krite. Tidak bisa masuk lebih dalam. Finn masuk lebih dalam pasti ditutup lagi sama RKT. Lihat, ini Rafaelanya benar-benar mengganggu banget. Dan bahkan bisa kita bilang, Holy Wadimsum ya, itu benar-benar membuat Finn nggak berani masuk lebih dalam lagi. Dan lebih follow begitu saja Skylar flicker ke arah belakang. Finn menjadi guarding wine. Gak mau terlalu terlebih dahulu. Dan sedangkan di arah top lane sana ada baku hantam dari 2 EXP laner yang benar-benar keras pakai dia Yamaha. Dan itemnya kayaknya masih terlalu jauh juga buat mengamankan ke arah 1 Radiant Armor kah dari sana Albert. Udah mulai kelihatan juga atau jangan-jangan akan langsung menuju kepada Guardian Helmet. Mengingat untuk dari 1 clock aja udah bisa menahan beberapa magical damage yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS Legends karena masih terlalu jauh. Dari item Krite-nya juga yang langsung menuju kepada 1 Exeter Talisman. Oke, untuk kali ini pun Versik berhasil mengusir flicker. lagi Skylarnya. Nggak boleh pergi. Tapi ada Holy Baptism langsung kena dilemparin. Ditembak. Tapi Skylarnya seperti yang gak bakal bisa selamat lagi. Karena masih ada 3 player yang dimiliki oleh EVOS Legends berhasil di area bottom lane. Namun Albert mereka is sepertinya coming. akan langsung dibalikin begitu aja. Karena sekarang Albertnya udah mulai hadir di situ. RKT berhasil
langsung dilumpuhkan, tapi tidak dengan dua lainnya. Lagi-lagi kapten memberikan jiwa dan raganya agar dua player EVOS Legends bisa pulang. Wow. Lihat Profesor KB, romer yang sesungguhnya dibelokkan setirnya, semua mengincar Rafaela dan dua orangnya pulang. Macro play biasa, macro play play dan ini dia RKT save the day for EVOS Legends. Makanya itu yang harus dimiliki oleh beberapa romer ya, dimana dia harus merelakan jiwanya agar core utamanya, hero core utamanya yang memiliki damage luar tinggi itu bisa selamat. Ini dengan membawa satu tertarik pula. Apalagi di sini Clover yang makin lebih kaya lagi. Oke, sementara untuk Clover masih dengan level 6-nya tertinggal seperti dari Skylar. Namun untuk sekarang sama-sama level 7, tapi udah terlihat masing-masing dari playernya. Namun terkena efek dari Downing Light-nya. Ada 3 player yang posisinya ketahuan karena berada di dalam satu garis lurus. Kamehameha yang dikeluarkan oleh Xavier. Bukan begitu. Kamehameha gitu, beda bro. Kenapa begitu deh? Lah emang begitu. Oji dengan dunianya. Iya, Prof, kita bisa tukeran tempat duduk kan? Bisa. Lu yang di sini nih, gue yang di pojok. Tapi ngomong-ngomong ya, Apa tuh? BTW OTW Busway, Oke. keren banget bro, Brody Apa? kolektornya. Warna Dan tapi gold. ternyata Downing Light again, Kamehameha. Berhasil mendapatkan satu buah poin again. Albert mencoba memotong di arah belakang. Claim mencoba untuk menyelamatkan diri dari seorang Albert, tapi dipaksakan Persik. Masih too strong. Persik masih terlalu tebal dan bahkan Krite bakal bisa ngendangin seorang Clay dan bahkan di sisi lainnya. Di arah bottom lane, lihat Brody dari seorang Skylar benar-benar terpressure abis dan habis. Lihat King Clover, dia objektif gaming, dia ingin mendapatkan turret innernya. Yap, inner tarat sedikit lagi SBI tersiar. Namun untuk kali ini Persik mendadak keluar dari dalam rerumputan, menampakkan wujudnya. Ada Clay di dalam jalur yang dia lewati, namun di area yang berbeda. Satu outer turret pun kembali berhasil dihancurkan oleh Yuren. Ini benar-benar harus mainin Eagle sih, Bro. Lihat, gameplay dari EVOS Legend, lihat. Beberapa ya skillnya itu skill-skill yang... shot. Skill Yap. shot gitu yang benar-benar bisa immobilize dan harus ditargetkan. Dan gak cuma itu, gak cuma immobilize. Ingat Holy Baptism kan efeknya stun Iya. ya. Ditambah dengan Versik yang benar-benar kalau Bakti Shield Unity, dia bisa nabrakin dirinya dan memberikan efek stun. Apalagi ketika dia lagi loncatin bannya loh. Ini benar-benar, lihat kritenya. Bebas banget untuk memberikan farm yang dia Waduh. miliki. Damage-nya poking, tipis demi tipis. Dan ini di menit 6 loh, gimana nanti di late game-nya? Ya karena item pertamanya adalah Enchanted Talisman. Balik lagi, cooldown reduction yang dia mainkan. Ini berupa untuk men-trigger dari pasif Downing Light. Jadi Oke. nanti ketika udah muncul Krite-nya, dia bakal lebih ready untuk melakukan setup team fight. Apalagi dengan typical spam seperti ini. Tuh lihat. Lihat Finn yang sampai terperangkap. Satu buah single eagle ke arah belakang. Guiding Wind telah dikeluarkan. Dapatkan. Krite-nya berdown. Thunderclap berhasil mendapatkan shutdown dan RKT bakal ditumbang untuk kedua kalinya. Kali ini Wow. para pemain dari tim EVOS Legends mereka terperangkap di zona yang tidak nyaman. Uranus tapi untungnya EVOS Legends masih bisa bertahan. Di arah mid lane. S7 dan bahkan Finn berikan satu buah Guiding Wind ke arah depan dan ternyata di sana ada notifikasi. Hafiz memberikan cindera mata untuk tim EVOS Legends. Oke. Satu inner turret di arah top lane berhasil diamankan oleh seorang Clover. Dibalaskan dengan satu outer turret yang berada di area mid oleh pemain dari Agriosi, tapi barusan. Hampir saja. Hampir saja. Ada sebuah aksi pencurian dari Downing Light yang hampir didapatkan oleh Krite. Tapi balik lagi untuk sekarang Albertnya yang masih dengan aman. Mengamankan satu buah turtle. Gimana suaranya? Takut. Menyeramkan, tapi ternyata Krite again. Oh my God, Henry Klum mengamuk 2 kali. Menjadi target utama setelah mereka sadar EVOS Legends berporos ke arah Xavier. Yap, dan satu poros utamanya 2 kali dalam 2 menit terakhir berhasil dihancurkan. Dan mungkin untuk kali ini ada tempo permainan yang akan sedikit kacau yang bisa dimiliki oleh EVOS Legends. EVOS Legends temponya dipatahkan oleh tim Mararki Hoche. Skylar yang berada di posisi tidak untung, bahkan sekarang dia mendominasi di arah top lane-nya. Anti-match, nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Round 4 memori bisa ditumbangkan dan bahkan turret diamankan. Turret di arah top lane. Yap. Oke, kita ngomongin soal Lilia boleh di sini dengan adanya Ice Queen One sebagai item utamanya. Di mana kita melihat juga ada 3 sprint dari EVOS Legends. Ketika 3 sprint diamankan, berarti tidak ada 3 flicker. Oke. Dan flickernya ini berarti tidak akan ada untuk Krite. Krite satu kali di jump in, berarti dia nggak bakal bisa yang namanya melakukan blinks out. Dan itu yang mungkin akan dimainkan oleh Araraki Hoshi dengan 3 hero nabraknya Matilda, ada Masha dan Karina. Lari, ada anti-match.
miss ternyata di arah bottom lane. Tidak melepaskan matanya dari seorang R7. Meanwhile di arah top lane langsung ada Finn yang bakal coba untuk masuk ke arah boost. Tapi Versik tidak merelakan matanya. Untung ada trap dari seorang Hafiz. Lihat, ada mata-mata penjahat yang bakal coba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Finn. Itu adalah mata-mata spy. Itu spy itu emang Spy mata-mata. emang mata-mata. Mata-mata Benar. spy, mata-mata lagi Benar. jadinya. Jangan marah-marah dong. Enggak. Udah buka puasa nih Ji. Ya. Tapi balik lagi sih, fight yang selalu terjadi ini EVOS Legends selalu berempat, belum ada Clover. Clover masih 0-0 dan bahkan Oke. selalu memainkan dari sisi top dan bottom lane-nya. 2 turret sudah hilang. Permasalahan utamanya adalah Mau nggak Uam? Dia harus melakukan itu. Mau gak mau? ya karena dia adalah pusher di sini. Karena posisinya under. Oke. Apalagi yang bisa dia lakukan bro? Tapi gold leading-nya EVOS Legends tetap di sini. Namun sekarang terlihat ada satu jungler utama yang dimiliki oleh RGC dalam keadaan sangat-sangat jauh sekali. Tapi Vinnya melakukan cycling gear seperti dia masih bisa selamat tapi cenah. Tidak langsung ditembak oleh semua pergerakan begitu baik. Hanya saja untuk lordnya kembali ke reset dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan lordnya. Ada lagi mereka yang kalah di bagian belakang udah langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan untuk kali ini mobilnya Kupa pun langsung menculik begitu cepat dan Karidata menjadi korban tapan untuk RRQ. Untung saja teammate Frank mendapatkan double kill. Membuat neutralizer teammate dan bahkan diuntungkan oleh EVOS Legends Versing. Tidak punya retribution tapi ternyata di arah bottom lane. Minion bergerak, mencoba untuk fokus. R7 agak berhasil menyelamatkan pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Versing Versi di depan sana, Thunderclap sudah ada. Mencoba untuk diganggu, bakal coba dikejar Thunderclap dikeluarkan dan bahkan Versi ditumpahkan. Kali ini didapatkan. R7 Finn. Dan bahkan kali ini akan datang menuju ke arah seorang ultimate Singking dan bahkan tembakan. Save the day! Oh my God! What happened? Ini dia. Ada EVOS Legend dan Araki Hoshi tapi pengen Lord. Gak dikasih. Profesor, how? Masya still the Lord, how? Basic attack, Oh basic attack my monster. Kalian lupa bahwa ada 3 indikator, ada untuk turret, ngapak untuk auto attack dan paling bawahnya untuk monster jungle Yes. atau minion. Aku tahu, but how? Dan inilah basic dia. attack? Tangan ajaib R7, Grok Masya, pencuri Lord, RRQ Hoshi kali ini memenangkan kontes Lord barusan. Gila, gak dia habis pikir. Dan kalau misalnya di Ilya tadi EVOS Legend harusnya yang memenangkan untuk kontes Lord kali itu. Tapi dengan bijaknya Versik ditumbangkan terlebih dahulu, itu poin utamanya. Tidak ada retribution, tidak ada damage pasif untuk dari segi monster jungle. True damage-nya hilang di sana dan bahkan ini bisa menjadi titik balik karena anti-mage mungkin yang harus lebih berhati-hati. Gila, calculate yang udah dikeker oleh seorang Krite itu udah pas banget. Tapi basic attack Grok sekali Nggak cuma basic attack, ingat dia juga menggunakan satu item dari Curse Helmet. Yes. DPS-nya di sana ada. DPS-nya. Dan untuk beberapa monster jungle atau minion itu ditingkatkan Itu dari ingat. patch terakhir. Itu yang bisa kita bilang kecil-kecil impact. Benar. Kecil-kecil impact, kecil-kecil Benar. cabai rawit. Yang Benar. dimana harus respect dengan sesuatu yang kecil karena berkat sesuatu yang kecil mendapatkan hasil yang besar. Atau bahkan sesuatu yang besar itu tidak akan ada tanpa sesuatu yang kecil. Yes. Nah, karena sesuatu yang besar berawal dari sesuatu yang Kecil. Tapi di depan Oke. sana lihat para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka berkumpul menjadi satu layaknya kumpulan sang macan. Supaya tidak ada lagi yang tercuri seperti sebelumnya. Dan itemnya Profesor silahkan. Waduh, item sih ngomongin item ini Finn-nya udah ready banget dengan Athena Shield. Jadi Krite kayaknya agak sedikit minim untuk damage-nya. Sementara untuk dari Clover dari tadi benar-benar dalam posisi yang mengerikan sekali namun Berserker Fury bisa menjadi salah satu alasan kenapa Clover bisa bertahan di lini belakang. Cuma untuk saat ini belum ada Blade Armor. Jadi untuk deny dari critical damage reduction-nya belum ada sama sekali. RRQ Hoshi hanya mengandalkan Karina dari Albert untuk mendeny semua damage fisikal dari Clover. Dan Krite belum punya satu Winter, Krite belum punya Immortality Profesor. Tapi dia punya Holy Crystal dan Genius One. I know it, tapi dia butuh untuk defensif. Dia butuh untuk pertahanan diri sendiri. Immortal sih. Yes. Karena dia bawa sprint kan, balik lagi. Dengan tadi aku udah bilang bahwa Clay di sini membawa satu efek slow. Efek slow counternya sprint. Sprint berarti gak ada flicker. Oke. Gak ada flicker begitu terang. Finn tergigit, lihat langsung ada damage bar dan dikeluarkan flicker karena belakang berhasil didapatkan 1 buah poin atau seorang Populate Kupa. Dan bahkan permainan tim EVOS Legends masih mau lebih. 1 buah purple buff berhasil didapatkan oleh seorang Krite. Aku coba di follow up atau tidak. Mereka masih mau lebih karena Lord muncul ke lane of dawn. Finn masih jauh, Lord sudah di-enhance. Dan ini dia selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dan bahkan EVOS Legends langsung tanpa ada basa-basi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Clay is hard position.
Posisi terbuka. Kak Seven bakal coba untuk menuju ke arah belakang. Thunderstrike kalau seorang Clover. Cover bola damage. Dan bahkan di sisi line play. Dan di sini down the line-nya tidak berhasil mendapatkan siapapun. Albert bertahan. With Fraction. Immortality. Dan bahkan di sini membuat Albert harus hilang satu buah poin untuk EVOS Legends yang mahal sekali. Oke, ada satu player yang memiliki Lara Kyoshi dan itu adalah pemain utama di mana mereka kehilangan jadwalnya. Namun kali ini Skylar mencoba untuk langsung masuk ke bagian dalam, sementara itu untuk Erexia berhasil mundur, tapi Skylarnya dapat memori, berhasil memberikan memori yang sangat buruk. Ternyata Albert memberikan buying time. Semua sword skill keluar ke arah seorang Albert. Dan Skylar datang tiba-tiba sebagai pahlawan. Dan berhasil menetralisir team fight yang harusnya EVOS Legends memenangkan team fight kali itu. Gak cuma itu, Finn-nya udah muncul kembali karena tadi adalah 20 detik tanpa adanya Finn. Dan untuk saat ini covernya udah ready lagi. Finn sudah kembali ke lane of down. Oke, Clover harus lebih sabar lagi. Clover tidak boleh terlihat. Clover tidak boleh sedikit terpaksa, tapi lihat udah berubah bicep kepada Pakan. Di sini Clay! Oh my God! Clay still the Lord! What? Oh my God! Downing Light, Retribution. Gak ada yang connect sama sekali ke arah Lordnya. Clay, out of nowhere, Magic Shockwave, Angry Gloom, Bloom. Oh my God, this is it! Deden from Bogor still the Lord! -2 Retribution. Gak ada Albert di sana Gagal. masalahnya. Gak ada Albert di sana. Versik dengan Retribution, Krite dengan Downing Light, tapi ternyata halo Magic Shockwave nih bos. Iya. Oh my God. Mencuri Lord. Oh my God. Satu dari Albert yang belum sampai ke sana, satu dari Vers yang benar-benar gagal pula. Tapi di sini Deden menjadi superhero baru lagi. Itu dia Deden from Bogor. Meanwhile, para pemain dari tim Mararki Hochi, mereka mendorong ketiga lane yang berbeda. Ini Lord yang belum di-evolve, jadi mereka tidak terlalu concern dengan Lord seperti itu. Meanwhile dari top lane, Anti-Match bakal masuk lebih dalam lagi, tapi Skylar fokus menuju ke arah turretnya. Gak peduli apapun yang terjadi, Versik harus respect. Lord telah mengamuk. Di arah bottom lane, base turret akan menjadi pilihan utama untuk tim dari arah Kyoshi, yang dimana masih bisa dipertahankan oleh tim EVOS Legends, tapi tidak terlalu lama, karena sudah pecah di mid lane. S7 jadi Samsung, dan bahkan dua base turret operasi mid. Terlalu dalam, masuk ke dalam lingkungan dari arah Kyoshi. Dia harus reset kembali. Wah, ini dia. Ada lagi Downing Light, langsung dikeluarkan begitu aja. Kita hanya tinggal menunggu siapakah yang akan menyerang terlebih dahulu dan siapakah yang akan defense jauh lebih kuat lagi. Karena berkali-kali ada Bloom dan dilakukan oleh kedua tim. Namun untuk sekarang sepertinya Anti-Match maju perlahan. Sementara untuk arah Kyoshi entah akan menggiring mereka kemana untuk masuk ke dalam jebakan yang udah mereka persiapkan. Masalah utamanya adalah EVOS Legends tidak boleh kehilangan objektif Lord lagi kalau mereka ingin mengkontes 2 kali berturut-turut. 2 times in a row, Profesor kami. Iya, tapi Anti-Match juga nggak boleh asal-asalan ketika ada 5 hero dari teman-teman RRQ Hoshi karena damage-nya mungkin akan cukup, apalagi Skylar. Satu kali tembakannya itu aja benar-benar memberikan Anti-Match damage yang begitu tinggi. Kontes menuju ke arah Purple Buff. Kali Ada ini Sean. lihat skill Eagle Seven. dapat Seven ada clap. Krite menjadi pilihan utama. Masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada follow up damage. Seven masih kabur ke arah depan. Dapatkan Holy Light. Gak berhasil mendapatkan apapun. Ben di depan sana masih mencoba untuk mengawal pergerakan dari tim RRQ Hoshi. EVOS Legends masih punya nafas segar. Krite menggunakan satu buah sprint di saat yang tepat, Profesor KB. Wah, itu benar-benar momentum yang tepat karena ada Thunderclap yang benar-benar on point dan bahkan circling eagle-nya Pak Pulung. Selalu ke satu target, Krite dan Krite. Yang kayak tadi aku bilang, tidak ada flicker dari Krite, artinya dia bakal langsung ditargeting. Dan ketika tidak ada Winter Truncheon, Krite dalam ancaman. Ini gimana lagi ya? Kenapa Masing-masing udah punya satu objek utama, satu subjek utama, satu target utama. Dimana untuk menit yang sekarang ini dipastikan pastinya mereka udah punya Evolve Lord. full item untuk tiap-tiap hero-nya. Pasti. Momentum seperti apa? Itulah yang akan membuat satu tim akan memenangkan di game yang kelima kali ini. Oke, tapi lihat ada fight di arah bottom lane. Masuk ke arah belakang. Krite menjadi pilihan dan R7 lihat matanya terus juga seorang Krite, tapi dia masih bisa diselamatkan. Dari KT bersama dengan seorang Clover. Yang biasa terlalu sakit. Lord sudah dewasa. Lord kali ini bisa bikin kecewa siapapun yang mendapatkannya. Bahkan di Mobile Legends mereka tidak mau meninggalkan Lord kali ini begitu saja. Fokus ke arah team fight, tapi mereka hampir melupakan di mid dan juga di top lane-nya. Minion bergerak dengan sangat bebas. Nampaknya tim EVOS Legends bakal coba ditabrak. Ini akan menjadi satu buah inisiatif.
Dengan keperempatan sudah hilang bahkan setengah darah membuat dia harus sedikit sahabat 40. Oke, dan Lordnya tadi sempat krisis namun untuk sekarang mereka mulai mencicil kembali. Di Mereka mana buying sekarang time. Purple Buff-nya udah mulai nongol lagi. Anti-match-nya udah mulai maju ke bagian depan. Tapi Dodge lagi out. Gagal. Karena untuk kali ini ada lagi satu. Lordnya berhasil langsung diamankan dan mereka melakukan sebuah penyerangan. Oh no. Mereka kalau memaksa tim fight itu akan menjadi bencana untuk mereka. Lord kali ini didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi. Mereka tinggal menunggu momentum untuk mendorong Lord secara bersamaan. Ingat, Lord bergerak ke arah bottom lane. Evolve Lord. Evolve Lord. Yes. Wow. Tidak Dengan ada best turret. adanya glowing one dari Clay. Oh, ini dia yang mungkin akan kita lihat. Oke, dan suaranya mulai Suaranya makin lengkap juga. kembali. Apakah akan ada Wow. fight dan dengan memanfaatkan damage reduction dari Lordnya, ini bisa dimaksimalkan. RRQ Hoshi sudah memiliki keuntungan. Alright. Dan Profesor KB, apakah bisa one strike push? Fast Aku and nggak swear. yakin. No? Nggak Oke, sih. berarti masih bisa ditahan oleh tim Kecuali Evolve ada Legends. kesalahan di sini. Oke, tapi nampaknya kita bakal langsung lihat sendiri. Kita saksikan sendiri. Best turretnya bakal coba masuk ke dalam dari Lord. Dari top lane. Best turret sudah pecah. Lord bakal coba dikawal. Ada Finn di depan sana. Lord kali ini tidak bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. Bahkan nanti bisa ada Clay. Berhasil mendapat poin tambahan. Dua hilang. Ini bencana. Nanti bisa meningkatkan. Oh my God. Anarki Yoshi menurunkan Evolve Legends ke lower bracket. Reverse sweep. Reverse sweep menolak lower bracket. Menolak lower RRQ bracket. Yoshi mengamankan Oh my upper God. bracket bersama Onyx nanti. Hashtag kita hari ini menolak lower bracket. Menolak lower bracket. RRQ Hoshi. Dan benar-benar Wow. terjadi untuk saat ini. Bahkan mereka mengembalikan keadaan dengan satu standing applause dari para pendukung.